apa itu bisnis model kampas. Tapi sebelumnya kita masuk ke dalam teorinya, dalam pembahasannya, bahwa kita harus memahami sebenarnya bisnis model kampas ini diperkenalkan di tahun 2000 oleh Alexander Osterwalder yang bekerja sama dengan temannya. Mereka akhirnya menyusun satu buku ya, namanya Business Model Generation, bahwa mereka menyadari banyak perusahaan yang memiliki kesulitan dalam menggambarkan dan memahami model bisnis mereka. Jadi ini model bisnis. Kenapa ini kita bahas setelah SWOT? Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu ya, biar teman-teman juga paham gitu. Kenapa setelah SWOT kita bahas BMC? Adalah urutan-urutan yang tidak terpisahkan, karena nanti takutnya kita lagi hangat-hangatnya kemarin udah dibahas banyak oleh Pak Hendarta, itu luar biasa, itu senior saya itu. Dan sekarang kita akan perkecil lagi, pertajam lagi tentang informasi yang setelah disampaikan oleh Pak Hendarta dari SWOT kemarin. Sebelumnya kita akan melihat ini ya. Jadi ini adalah satu gambaran kepada kita yang diciptakan, yang disampaikan dulu pada saat zaman perang dan sekarang kita implementasi gitu. Ya, tapi dalam bentuk usaha ya, bahwa apa kenapa kita harus khawatir dengan usaha kita atau bersaing apabila kita kenal dengan diri kita. Ya, kita gimana mau kenal diri kita, kemampuan kita. Ya, kemarin kan SWOT. Kemudian kita kenal eksternal kita, siapa saingan kita, bagaimana mereka melakukan usahanya. Jadi hal itu yang sebenarnya yang kita bahas dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya di Jalin Mikro Mandiri, bagaimana mengenali potensi, peluang, dan kolaborasi dan segala macam yang berhubungan dengan usaha kita. Ini kita tidak permasalahkan usahanya kecil, nano, mikro, itu semua sama, mempunyai tantangan yang sama. Hanya mungkin implementasinya kalau misalnya perusahaan besar lebih kompleks, ini mungkin lebih sederhana karena mungkin jumlah sumber daya dan segala macam termasuk finansialnya. Demikian pertama. Dan yang kedua, kita masuk ke pembahasannya, apakah perbedaan itu SWOT dan BMC? Itu dulu. Nah, yang pertama itu pastinya dari definisi ya. SWOT itu sendiri dari 4. Apa itu? Strength, weakness, opportunity, threat. Ya kan? Ada kekuatan kita, ada kelemahan kita, ada peluang, ada ancaman. Alat ini juga digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi suatu bisnis. Jadi saya nggak mengulang lagi ya, saya hanya menyampaikan bagaimana perbedaan daripada SWOT itu dengan BMC. Nah, sedangkan BMC ini sama sebagai alat juga, tapi dia merupakan alat visual yang merancang model bisnis secara keseluruhan. Dan dia ada 9 blok atau 9 unsur di dalamnya. Ya, mencakup seperti segmen pelanggan, proposisi nilai, dan lain nanti akan kita bahas. Kemudian, yang kedua, apa fokusnya? Di fokus di SWOT kemarin kita adalah evaluasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis. Bagaimana dengan BMC? BMC sebenarnya lebih cenderung kepada desain dan pengembangan model bisnis. Desain dan pengembangan model bisnis yang memperhatikan kaidah-kaidah yang 9 tersebut. Jadi dia memberikan gambaran holistik. Jadi bagaimana ya? Eh Pertanyaan mungkin teman-teman ditanya, apa sih keunggulanmu? Apa sih yang menarik darimu? Itu sebenarnya pertanyaan yang harus bisa kita gambarkan, yang bisa membedakan kita dari orang lain. Secara utuh kita berbeda, tetapi kita harus bisa menggambarkan gitu. Yang membuat orang, wah iya ya, oh ini beda ya. Mungkin dia sama-sama jurusan ini, tapi dia berbeda karena dia mungkin punya kemampuan analisis atau menceritakan sesuatu yang lebih luas dan lebih kompleks. Yang ketiga, apa yang mau kita bahas? Elemen yang dianalisis. Ya pastinya elemennya kalau SWOT kan 4, BMC ada 9, itu udah pasti ya. Apa saja? Customer segment. Sembari teman-teman bantu ya, sekalian remind ya. Ramaikan di kolom chat gitu, atau misalnya apa? Ada value proposition. Kita coba menggunakan dalam bahasa Indonesia ya, ada proposisi nilai. Kemudian ada saluran, ada hubungan pelanggan, ada arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Apalagi tujuannya? Tujuannya adalah kita di SWOT itu membahas menilai posisi strategis kita ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin minggu lalu masuk itu paham itu karena udah disampaikan oleh ahlinya, itu Pak Hendarta, itu luar biasa itu. Kemudian di BMC sendiri kita merancang
Jadi kalau misalnya di SWOT kemarin kita menilai nih mau buka bisnis, bahkan bisnis. Saya mau buka bisnis. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya persiapkan? Nah, di BMC lebih spesifiknya ini kita bisnis ini. Bagaimana kita merancang bisnis itu sendiri gitu. Bagaimana kita merancang bisnis itu sendiri. Itu tujuannya. Kemudian hasil akhirnya, di hasil akhir, di SWOT, kita mengetahui apa? Kita mempunyai kekuatan. Kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai peluang dan ancaman, itu pasti. Nah, di BMC, kita memiliki visual. Visual dari mana bisnis kita beroperasi. Nggak kebayang ya, selama ini kita sebenarnya punya visual daripada bisnis kita beroperasi. Dan itu membantu kita untuk mengetahui di mana sebenarnya kendala atau misalnya membuat daripada revenue atau daripada ongkos kita membengkak. Dan itu akan kita bahas sedikit ya. Tapi artinya tidak lebih kompleks karena seperti yang di awal kita sampaikan bahwa kita juga harus mengarah kepada nano mikro yang harus paham juga dan ini juga mereka perlu untuk pengembangan. Nah, terakhir apa itu? Di aplikasinya. Nah, SWOT itu bersifat analitis, ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Sedangkan di BMC, lagi-lagi itu tentang desain model. Jadi kita mendesain model daripada usaha kita itu sendiri. Nah, terakhir, yang bisa kita kasih gambaran, rangkumannya seperti berikut ya. Jadi dari definisinya, dia merupakan alat, sama-sama alat. Kemudian dia bagaimana dia fokusnya satu sebagai evaluasi dan satu lagi sebagai merancang bagaimana bisnis tersebut, kemudian elemen yang dianalisis, SWOT itu ada 4, BMC ada 9, tujuannya, kemudian hasil akhir yang diharapkan, kemudian aplikasinya. Kira-kira begitu ya. Ya mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan nanti di belakang aja kita terakhir ya, Bapak Ibu semua ya. Terus kita masuk kepada struktur. Nah ini kadang-kadang bertanya kita ini kenapa ini begini ya, seperti petak-petaknya. Kadang-kadang orang mungkin bingung ini strukturnya bagaimana nih. Tapi coba kita rubah struktur itu dalam bentuk yang lagi berikut. Sudah mulai kebayang ya? Kira-kira lebih asik ya, lebih enak melihatnya ya. Jadi sebenarnya memahaminya tidak sulit, tapi memang terkadang penyampaian kita yang mungkin kurang baik, seperti saya, mohon maaf, masalahnya apabila kurang baik menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman, bahwa sebenarnya untuk memahami daripada struktur itu sendiri tidaklah sulit karena itu merupakan desain daripada model usaha kita sendiri yang selama ini kita abaikan. Padahal sebenarnya apabila kita memahaminya, kita bisa paham nih kira-kira kendala kita atau misalnya miss-nya kita di mana. Kira begitu ya. Pertama, fleksibilitas dan pemikiran inovasi. Jadi BMC itu sendiri, bisnis model Canvas sendiri dirancang untuk mendorong inovasi berpikir kreatif. Jadi dia diatur blok-bloknya itu berurutan dan tidak membatasi kita berpikir bagaimana proses itu seperti langkah-langkah linear. Jadi kita mengubahnya itu urutan per urutan itu terlalu menjemukan, nanti balik lagi. Jadi kan andai kata kita balik, saya contoh misalnya kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, Nah, kemudian apa yang harus didapatkan dari BMC sendiri adalah memberikan gambaran menyeluruh. Jadi kita dapat bayangan ini BMC itu sendiri dari mulai cost structure-nya, revenue-nya, channel-nya, salurannya, bagaimana produk itu dilaksanakan. Jadi itu semuanya digambarkan dalam satu kertas, nggak dibuat lagi per lembar gitu. Jadi artinya poinnya itu kita bisa gambarkan dalam kotak-kotak tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya dan contohnya bagaimana ya. Kemudian apa yang lagi keterhubungan karena itu tidak terpisah. Ingat ya bahwa semua yang kita sampaikan dalam BMC Business Model Canvas itu adalah keterhubungan yang sang dan tidak ada yang lebih. Karena semua itu faktor itu telah dianalisa, telah disampaikan oleh yang pertamanya bahwa semua bobotnya itu seimbang pada setiap blok. Tidak ada elemen yang dianggap lebih penting atau harus di atas terlebih dahulu. Karena itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Ya kan? Misalnya contoh, memulai bisnis pada segmen pelanggan dan mengembangkan bisnis dari sana. Jadi sebenarnya itu bisa. Kita lihat dari mana bisa. Memang ada urutannya 1, 2, 3.
Tetapi itu adalah satu keterkaitan yang tidak terpisahkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa melihat daripada pendekatan visual yang mudah difahami karena dia berupa gambar, satu gambar, jadi lebih gampang kita menganalisanya dan memahami bagaimana sebenarnya bisnis kita ini. Begitu ya. Sehingga bisa juga pada saat nanti orang bertanya tentang bisnis kita, gampang kita kasih aja BMC cukup. Di situ apabila presentasi kita dengan BMC kepada orang lain itu udah cukup gitu. Karena itu sudah menggambarkan semua. Apalagi bagaimana struktur itu mendorong pemikiran multidimensi. Bagaimana itu maksudnya mendorong pemikiran multidimensi? Apabila kita sedang pertimbangkan kemitraan utama, mungkin juga kita akan bagaimana memikirkan tentang struktur biaya, bagaimana itu bisa menjadi aliran pendapatan kita. Jadi tersambung dia. Artinya pada saat orang membahas satu topik, topik itu aja, tapi dia lupa bahwa topik itu mempengaruhi kepada topik yang lain atau kepada urusan yang lain dari seperti customer relationship-nya, bagaimana segmen pelanggannya, dan di blok-blok lainnya. Jadi itu adalah makanya dikatakan multidimensional gitu. Jadi artinya dalam satu kertas, dalam satu blok, itu bisnis kita dijelaskan, dijabarkan secara terperinci. Kemudian bagaimana menghindari keterikatan pada satu tahapan. Nah, lagi-lagi kita tidak fokus kepada satu tahapan hanya khusus customer segment, tidak. Karena dia itu mempengaruhi kepada channelnya. Andai kata segmen ini channelnya bagaimana, revenue bagaimana, cost structure-nya bagaimana. Jadi tidak bisa kita hanya melihat satu aja gitu. Saya Pak Erik hanya minta di customer segmennya saja. Berarti kita batal kita ngurusin BMC-nya, gantung kita. Karena itu tidak terpisahkan dan tidak hanya kepada satu tahapan. Apalagi mempermudah identifikasi dan peluang. Ya, jadi kenapa itu penting? Pada saat kita sudah menggambarkan itu dalam satu bidang, jadi sebenarnya kita tahu, oh, rupanya selama ini saya loss-nya di sini, ini dikurangi. Oh, rupanya selama ini saya tidak tepat menghadapi atau mendekati kepada customer komplain dan menyebabkan barang saya tidak laku di daerah sini. Jadi hal-hal itulah yang mempengaruhi bisnis kita. Jadi bukan saja kepada bisnis, tapi kita kepada bagaimana kita melihat peluang itu mengembangkan usaha. Terakhir, apa itu kolaborasi? Karena kita di sini dalam BNC itu juga membahas tentang kolaborasi. Demikian yang mungkin tentang strukturnya. Nah, kita mulai. Pertama dari segmen pelanggan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari segmen pelanggan? Misalnya contoh, sebuah toko roti kan menargetkan keluarga dan pekerja kantor. Sementara UKM yang menyediakan kemasan ramah lingkungan bisa menargetkan konsumen yang peduli kesehatan dan mereka berfokus pada keberlanjutan. Itu bisa. Jadi artinya segmen pelanggan ini penting. Tidak juga bukan lebih penting daripada yang lain, tapi artinya dari segmen pelanggan ini kita nih sebenarnya. Jadi contohnya begini ya, paling sederhana. Apakah mungkin kita jual Lamborghini sama pegawai kantoran yang baru masuk? Apakah nggak mungkin terjual Lamborghini harga 1 M? Pasti terjual. Tapi segmen pasarnya berbeda. Kan begitu ya? Jadi artinya kita mengenali dulu. Dengan kita mengetahui segmen pasar kita, niscaya kita nggak akan perang harga gitu. Kita nggak akan perang harga karena kita tahu itu bukan pasar kita gitu. Ngapain dipaksain gitu. Jadi artinya ini yang kita mau ditanya adalah kita punya produk nih, baik jasa, aircraft, dan produk segala macam. Ini kita mau sasar kepada siapa ini? Nah, yang mungkin sering salah, yang kita sering tanya gitu, kalau dia misalnya makanan anak-anak ini, makanan kemasan kecil-kecil ya, seperti apa, taro, apa segala macam. Banyak yang bertanya, mungkin kita bertanya ini, segmen pelanggan siapa? Anda siapa gitu, anak-anak. Ini kita bingung ini, anak-anak gimana caranya jadi segmen pelanggan? Apa memang dia punya duit, dia udah bekerja? Segmen pelanggannya itu orang tuanya yang ngasih duit. Gitu. Jadi dipahami dulu gitu. Segmen pelanggan kita nih siapa? Seseorang yang mampu untuk membeli produk kita atau menggunakan produk kita dengan membayar sejumlah uang gitu. Jadi kalau misalnya kita jual
peralatan bayi itu bukan bayinya yang segmen pelanggan kita, orang-orang mungkin orang tua yang baru punya anak atau lah istrinya lagi mengandung. Nah itu segmen pasarnya gitu, bukan anak-anaknya. Nah, kadang-kadang disuruh buat segmen pelanggannya jualan makanan makanan ringan anak-anak lah. Gimana caranya anak-anak bisa punya duit belanja? Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, value proposition. Nah, jadi kalau misalnya di value, jadi sebenarnya yang kita jual itu bukan produknya, value-nya. Produk kita itu bisa memberikan kebermanfaatan atau menarik orang. Misalnya kita bilang begini, sebuah produk kerajinan lokal menawarkan produk handmade yang berkelanjutan, menciptakan apa? Nilai keaslian dan keterlibatan komunitas. Itu yang kita jual. Jadi jangan value kita itu, misalnya jual makanan, makanan kami enak, makanan harus enak, nggak boleh nggak enak gitu. Jangan dijual makanan karena enak, enggak, semua makanan harus enak gitu. Itu bukan value, tetapi khasnya apa? Khasnya itu, contoh menjual makanan, apabila makanannya ini adalah kearifan lokal budaya Melayu, itu yang dijual. Sehingga orang tertarik penasaran, gimana sih rasa makanan Melayu ya? Gitu ya. Jadi bukan makanan enak gitu, enak harus, wajib. Itu bukan value proposition gitu. Jadi dipahami Bapak Ibu teman-teman semua, value proposition ini adalah memberikan nilai. Bisa dari harga, dari desain. Misalnya kita buat usaha kopi. Nah, kan kopi kan banyak nih, ada kopi organik. Tapi yang value-nya apa kira-kira? Bahwa roastingnya itu dilakukan dengan tradisional, bukan dengan mesin untuk menjaga cita rasa otentik. Nah, itu value-nya. Bukan kopinya nikmat, ya kopi harus nikmat. Itu dari apa peribahasa Turki itu apa itu ya? Kopi harus hitam, apa ya? Ada tuh peribahasanya itu. Jadi bukan itu, kopi itu harus nikmat. Pencinta kopi itu harus mencari kenikmatan. Namanya kopi itu. Tetapi nilainya bagaimana gitu. Selanjutnya ya, kita lanjut dulu. Kemudian channel. Nah, untuk channel ini sebenarnya sebagai saluran. Kita punya segmen. Sekarang kita sudah punya nilai. Bagaimana kita menyampaikan produk kita itu kepada customer kita. Bagaimana caranya? Toko offline, ya kan? Bisa melalui e-commerce, titip produk, ya kan? Atau melalui sosial media, YouTube, TikTok, kita bisa jualan. Itu kita menyampaikan nilai daripada produk kita kepada pelanggan dan bagaimana mereka bisa mendapatkan produk kita tersebut. Produk kita bagus, tapi nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya ya sama saja bohong. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya. Berarti channel ini membahas bagaimana produk kita itu bisa nyampe kepada pelanggan kita. Oke, lanjut dulu. Kemudian customer relationship. Di customer relationship itu bagaimana kita membaca situasi. Makanya yang dibilang tadi peluang. Jadi contohnya kadang-kadang nggak kepikiran. Misalnya kita punya dua produk nih. Ada pisang goreng, ada ubi. Yang paling laris itu pisang goreng. Ya kan? Setiap yang datang itu pasti habis pisang goreng. Ubinya pernah habis. Tetapi harus kita buat karena masih ada beberapa orang yang minat. Tetapi yang seringnya kita jadi rugi tuh ubinya kebuang karena nggak habis. Bagaimana cara menyikapinya? Melihat itu, kasih bundling 10.000 pisang goreng dapat dua ubi. Itu caranya menyikapinya. Kemudian, apalagi yang bisa kita buat untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Nah, pelanggannya itu misalnya kita berikan misalnya yang banyak ini tumbler ya, tumbler. Semua punya tumbler, tapi kita bilang kita bisa buat logo Bapak di situ. Jangan tidak ada logo kita, logo Bapak aja di situ bisa kita desain. Harganya cantik deh Pak. Yang pentingnya logo Bapak di situ aman, bisa kita buat. Jadi produk kita itu jangan kaku. Oh nggak bisa kalau nggak seperti ini nggak boleh, kami nggak jual. Oh, itu udah kacau kita. Jadi harus kita mampu melihat pelanggan itu melihat peluang bisnis yang lain karena itu adalah income kepada kita. Jangan jangan paku mati, nggak boleh berubah begitu. Harus seperti ini. Kalau nggak mau ya terus jangan gitu. Ini kita kacau gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi pelanggan itu? Bahwa dia pun juga dia merasa senang gitu. Oh aku bisa loh. Ya, lu punya produk itu, tapi lu nggak punya seperti ini. Saya custom lu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi hubungan-hubungan itu harus kita jalin baik dengan pelanggan
sehingga memberikan nilai lebih terhadap kepada usaha kita sendiri. Nah, moga-moga empat ini kita coba pahami dulu pelan-pelan ya Bapak Ibu, pelan-pelan. Terakhir dulu ya, sebelumnya kita lanjut ke revenue stream. Nah, apa yang menarik dari revenue stream? Kita jualan goreng, hanya jualan goreng. Nggak ada yang lain kah? Misalnya pertanyaan kita, makanya saya mengambil salah contoh yang kecil-kecil. Saya jualan goreng pinggir jalan, saya jualan nasi goreng. Ya jualannya itu nggak ada yang lebih. Nggak ada yang lain kah? Nggak ada pemasukan yang lain. Kaku kah seperti itu? Bisa juga kita buat seperti ini Bapak Ibu. Mungkin nggak kepikiran. Kalau mau buat tahu caranya buat nasi gorengnya, prosesnya boleh bayar dari sekolah. Ini loh cara membuat nasi goreng itu bagaimana ini, persiapannya begini. Jadi kita ada tambahan lain. Kira begitu ya. Terus kita bisa titip produk kita itu gorengnya itu kita titip ke tempat-tempat lain. Sembari kita jualan keliling, kita titip ke tempat lain. Jadi income kita itu tidak hanya kepada satu, kita istilahnya begini, kalau nggak buka kedai, uang nggak masuk. Kacau kita usahanya Bapak Ibu. Walaupun kedai nggak buka, produk berjalan, kita tetap dapat uang masuk. Sehingga arusnya itu, arus kas kita itu semakin banyak, semakin baik. Jadi kita semakin fleksibel. Jangan, wah ini sakit nih nggak bisa jualan gitu. Nah ini kan kacau jadinya kan. Padahal kan hidup jalan terus, perlu biaya. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi bahwa kita tidak fokus paku mati seperti ini adanya. Kita harus membuka saluran-saluran lain sehingga uang masuk itu datang kepada kita dari produk kita itu sendiri. Banyak contohnya, misalnya ada yang punya catering, kerjasama dong. Kalau ada dapat catering ini pisang goreng saya ikut juga dimasukkan dalam satu harga. Kan gitu. Kita buka kelas memasak walaupun kelas RT nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi misalnya contohnya kerjasama dengan sekolah. Bagaimana mengolah pisang goreng secara rumahan. Datang tuh satu kelas. Lumayan. Sebagai promosi juga. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya banyak saluran yang bisa kita manfaatkan daripada usaha kita ini untuk mendatangkan hasil. Tapi kita pakunya itu hanya jualan. Udah jualan tutup. Gitu aja. Nah, kira-kira dengan hal-hal seperti ini kita harapkan semuanya itu teman-teman bisa memahami. Nah, ini dari sisi ini satu blok makanya saya bedakan karena ini internal. Di blok pertama ini internal. Nah, kita lanjut dulu ke yang keenam ya. Nah, apa yang harus kita pahami daripada key resources? Kata kuncinya ada tenaga kerja, ada keahlian khusus, ada teknologi, aset fisik, modal sosial, infrastruktur, sumber daya alam, jaringan mitra, platform online. Jadi di key resources adalah bagaimana kita produksi itu produk kita atau dari jasa kita. Jadi banyak yang caranya bisa kita lakukan sebagai mengantisipasi karena ini akan berhubungan dengan di yang paling bawah adalah biaya. Jadi kita harus memahami dulu apa itu menjadi sumber daya utama kita. Jadi terkadang kadang-kadang yang jadi pertanyaan kan, misalnya nih sering kita tanya, yang jualan goreng di pinggir jalan pakai gerobak, modalnya berapa ya Bu ya? Dia bilangnya modalnya itu daripada bahan yang dibelinya. Padahal dia lupa gitu. Modalnya itu mulai dari kuali yang di rumah, wajannya, kompornya, gerobaknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ketemu sama donatur atau investor, jangan bilang biaya yang mau dibeli untuk produksi satu hari saja. Sumber daya kita banyak. Jadi kalau dihitung dengan rumah kita, modal jualan goreng pun juga bisa seharga satu sepeda motor ataupun seharga mobil bekas. Tuh, kan nggak ada yang kepikiran kan, modalnya besar sebenarnya ya, walaupun jualan gorengnya, pinggir atau gerobak ya. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu semua ya. Kita coba lebih mengenal daripada bisnis kita gitu. Jangan mikirkan kompetitor terus, bisnis sendiri nggak dipikirin. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di mana key activities itu apa kata kuncinya? Ada produksi, ada pengembangan, ada distribusi, ada pemasaran, penyediaan layanan, operasi efisiensi, manajemen project, mengelola rantai pasok, baru kontrol kualitas. Jadi di key activity ini yang lebih fokus kita, aktivitas utama kita, bagaimana produk kita tersebut bisa, mohon maaf,
menciptakan, menyampaikan proposisi nilai kita. Jadi pada fokus pada efisiensi, hemat biaya, membangun hubungan pelanggan, memastikan produk meningkatkan kehadiran online. Contoh misalnya begini ya, bisnis restoran kecil bisa fokus pada penyajian makanan berkualitas tinggi dan memberikan pengalaman kuliner unik kepada pelanggan untuk mendorong loyalitas, ya kan? Penyajiannya, ya kan bisa juga begitu. Kemudian kita berikan fitur baru gitu atau tambahan-tambahan lain yang mendukung daripada usaha kita. Pengembangannya itu daripada usaha kita jangan hanya begitu-begitu saja. Kita harus memikirkan banyak hal yang lain mulai daripada pengembangan, distribusinya, kerjasama, pemasaran dan sebagainya. Lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya ke key partners. Jadi saya mau menyampaikan satu hal dari key partner. Jadi ini yang harus dipahami ya Bapak Ibu ya dalam membangun bisnis. If I cannot fight you, I join you. Jangan malu, jangan ngotot-ngototan kita lebih hebat. Ya kalau nggak bisa kita bersaing kepadanya, manfaatkan pasarnya. Bagaimana caranya? Gabung, join. Udah nggak udah yakin kita nggak mampu melawannya, jangan paksain. Biayanya terlalu besar, join. Ambil pelang paksa pasarnya menjadi pasar kita juga. Kolaborasi. Makanya ada salah satu instruktur saya yang saya paling ingat sampai sekarang itu bahasanya. Saya tidak ingin jadi Superman, tapi saya ingin menjadi super team. Jadi kita kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi. Tidak perlu gontok-gontokan. Kalau misalnya memang itu cocok sama kita dan mungkin kita tidak bisa menguasai pangsa pasarnya, main, ikut, join. Bagaimana saya bisa bergabung? Bagaimana produk saya bisa menjadi satu kesatuan atau bisa bergabung dengan produk Anda dijual di tempat tersebut? Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas tentang cost structure. Nah, yang terakhir ini bagaimana ya artinya para pelaku usaha, pendamping udah paham bahwa sebenarnya itu tentang kita membahas tentang namanya kita harus bisa identifikasi apa biaya tetap, apa biaya variabel karena itu mempengaruhi daripada nilai penjualan daripada usaha kita tersebut. Sehingga kita bisa melakukan namanya efisiensi biaya. Kemudian kita bisa melihat skalabilitas daripada biaya tersebut. Apakah memang perlu kita membeli secara massal melalui grosir atau kita punya rantai pasok yang khusus terhadap produk-produk kita yang sudah dijelaskan, ingat ya, yang sudah dijelaskan sama Pak Darta itu luar biasa. Bagaimana kita mempertahankan harga di saat harga itu melambung tinggi. Itu kemarin udah dijelaskan itu luar biasa yang mengikuti itu dapat pencerahan luar biasa itu dari Pak Hendarta kemarin. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu tentang strukturnya. Kemudian yang mau kita bahas adalah tantangannya penerapan BMC itu sendiri ya. Apa saja tantangannya? Ini dalam konteksnya adalah mikro ya. Tantangan dalam melaksanakan penerapan BMC tersebut. Apa yang pertama? Pemahaman. Yang pastinya karena itu kita melakukan kegiatan jalin mikro mandiri dan salah satu kegiatannya adalah BMC ini agar memberikan pencerahan dan pemahaman kepada Bapak Ibu semua bagaimana mendesain bisnisnya. Dan kita sudah mendapatkan masukan-masukan pertama dari SWOT dan nanti akan disampaikan juga materi-materi selanjutnya dalam Jalin Mikro Mandiri. Jadi kami berharap support dukungan teman-teman semua, Bapak Ibu pendamping dan juga pelaku usaha. Apabila kegiatan ini bermanfaat, tolong support kami memberikan feedback sehingga kita bisa didukung oleh kementerian untuk tetap memberikan edukasi dan kebermanfaatan kepada Jalin Mikro Mandiri itu sendiri dan juga paham. Nah, kembali lagi bahwa kita sebenarnya bisnis kita itu bisa, walaupun dia hanya jualan roti, jualan kecil, pisang goreng, itu bisa kita pakai BMC ini sendiri. Karena pemahamannya atau penyampaiannya kurang, atau tidak pernah disampaikan, lebih cenderung katanya ini cari modal, cari modal. Seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya Bapak Ibu sudah punya modal. Nggak mungkin punya usaha, nggak punya modal. Sudah punya modal. Nah, saya YouTuber katanya nggak punya modal apa? Memang nggak punya jaringan internet, nggak punya komputer, nggak punya itu kan modal. Nah, hanya pengembangan yang perlu. Bagaimana cara pengembangannya kita pelan-pelan, kita desain dulu bisnis kita. Yang kedua, sumber daya yang pastinya
Kita pahami, dan itu adalah tantangan terbesar. Pada saat kita bicara tentang mikro, nano, bahkan mungkin juga beberapa kecil, itu masih tertutup close, ya artinya usaha keluarga masih memanfaatkan saudara-saudaranya apa segala macam tidak jadi masalah, tetapi harusnya kita sudah pertimbangkan bahwa ini ke depannya kita harus berkembang. Jangan punya usaha pengennya stuck gitu. Artinya cobalah berpikir lebih out of the box gitu. Ah, begini aja udah cukup. Ya itu kacau kita punya usaha seperti itu. Ah, begini aja cukup. Nah, jadi artinya kita bagaimana kita ibadah. Kita punya usaha juga memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bahkan orang yang tidak bekerja sendiri pun bisa menjadi mendapatkan keuntungan daripada usaha kita walaupun kita sendiri mendapat keuntungan. Jadi itu ibadah, kita lagi bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita juga kurang untuk menerapkan ini karena sumber daya orangnya kurang. Jadi hentar dulu deh karena saya juga udah pusing nih urusan produksi. Ya kira-kira itu bisa kita pahami. Tapi pelan-pelan di dalam waktunya yang senggang lagi santai-santai minum kopi selesai kerjaan coba dipikirkan begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian data pasar. Nah ini kita sekarang beradu dengan data. Tanpa data kita kabur. Sama seperti kalau misalnya sekarang dulu itu bakal sering kita sering orang nanya, oh kalau ke sini lewat mana ya Pak? Kalau ke sini lewat mana ya Pak? Nah kadang-kadang bisa nyasar juga walaupun nanya gitu. Nah sekarang kita ini punya data nih. Datanya di mana? Di tangannya Bapak Ibu di mana? Handphone. Waduh, kita punya handphone kok hanya ngeliatin gambar aja ya. Padahal sekitarnya dunia itu di dalam genggaman Bapak Ibu. Data itu semua ada di sana. Coba kumpulkan data-data kita. Gimana contoh, bagaimana kiat-kiat sukses membuat jual nasi goreng atau pisang goreng itu sukses. Atau success story orang-orang yang jual nasi goreng. Atau success story orang-orang yang memulai usahanya dari nasi goreng. Itu semuanya ada informasinya. Ya mungkin tidak sesuai dengan keadaan kita, tapi paling tidak kita punya data. Contoh, di daerah kita, berapa orang di situ yang namanya pendidikannya yang apakah di daerah kita itu, di RT kita itu dari Badan Statistik Nasional atau di daerah, apakah dia pekerja atau buruh atau misalnya pengusaha. Mohon maaf. Jadi data-data itu kita perlukan untuk mendukung usaha kita itu sendiri. Karena dengan data itu bisa kita desain. Ini BMC. Mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya, proposisi nilai, nilai proposition seperti lagi. Jadi artinya Bapak Ibu diminta untuk lebih jeli melihat daripada nilai produknya. Sama-sama pisang goreng. Bagaimana saya bisa membedakan pisang goreng si A, si B, begitu. Nah, mohon maaf, terkadang saya punya standar. Mohon maaf nih ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya pisang gorengnya itu tidak ada atau misalnya dalam beberapa kesempatan saya lewat tidak ada yang beli, saya nggak akan beli di situ. Berarti kurang laku. Tapi walaupun dia ada atau bahkan orang ngantri, berarti enak. Apa sih membedakannya? Sama-sama si nasi apa? Sama-sama pisang goreng, dijual juga sore-sore, yang masaknya di pinggir jalan dengan debu. Tapi kenapa dibeli lebih ramai? Nah, itu pertanyaannya. Nilai apa yang dijual daripada yang bersangkutan sehingga orang jangan hanya mungkin karena enaknya, mungkin saja. Ini mungkin ya, yang nggak ramai itu bawanya ketus. Jadi orang malas belanja. Atau misalnya bilang gini, seringnya begini, nggak ada uang balik, bawanya ketus. Atau misalnya tempatnya kotor. Jadi hal-hal nilai-nilai yang bisa membangun daripada usaha kita itu harus lebih sering disampaikan dan kadang-kadang itu nggak perlu biaya tambahan gitu, hanya kita nggak lakuin. Nah, terus selanjutnya saluran seperti yang sampaikan tadi. Kalau memang punya usaha gerobak, jangan paku mati hanya dijualin gerobak. Kalau gerobaknya nggak jalan atau gerobaknya rusak, terus uangnya nggak masuk lagi. Sedangkan kita masih perlu biaya untuk makan juga. Jadi mohon Bapak Ibu diperhatikan bahwa BMC ini mendorong Bapak Ibu untuk berpikir lebih kreatif. Jangan hanya jualan di satu tempat. Begitu ya. Selanjutnya, hubungan pelanggan. Artinya kita mau tidak mau namanya kita jualan, kita berinteraksi dengan orang, dan kita perlu masukannya. Jangan takut dengan bahasa negatif dari pelanggan. Sebenarnya itu adalah masukan pada kita untuk memperbaiki diri. Kalau produk kita nggak ada yang nilai, kita merasa hebat sendiri, rupanya nggak banyak.
Orang yang hebat menjual produknya karena dia mendapat banyak kritikan. Dia menjawab kritikan itu dengan melakukan perubahan terhadap produknya. Jadi hubungan pelanggan itu sangat harus dijaga karena itu yang memberikan nilai atau income kepada produk kita. Untuk apa produk kalau nggak dijual atau nggak dibeli, Bapak Ibu ya, dipahami yang membeli itu pelanggan, bukan saudara sendiri, pelanggan. Ya. Selanjutnya diversifikasi. Jadi sebenarnya itu kita, makanya saya bilang tadi ini awalnya kita diharapkan dengan BMC ini kita lebih kreatif bagaimana kita bisa mengemas produk kita itu dalam bentuk-bentuk yang lain. Ah, kemudian sumber daya, kok sumber daya lagi kali sumber pendapatan, sumber pendapatannya yang saya sampaikan jangan hanya satu tempat saja, berikan juga andai kata misalnya kita jual mainan, kenapa tidak kita kerjasama dengan pemerintah daerah minta tolong mainan saya ini untuk anak-anak bisa dijual di Indomaret atau di toko-toko retail atau kerjasama dengan toko-toko yang distributor sehingga pada saat ya misalnya kita tidak bisa menjalankan, tempat yang lain itu memberikan pendapatan kepada kita. Kira-kira begitu ya. Kemudian kemitraan sudah pasti seperti yang saya sampaikan bahwa tanpa kemitraan kita juga nggak bisa sendirian karena bahan baku kita juga perlu kemitraan. Kenapa perlu kemitraan? Karena kalau misalnya tiap hari, tiap bulan kita ganti-ganti pemasok, harganya nggak stabil. Sedangkan kita dituntut harga 1.000 aja semua pada ribut. Ya kan gitu ya. Nah kita sendiri nggak konsisten, nggak membangun kemitraan. Tetapi pada saat orang komplain harga kita naik, kita marah-marahin pelanggannya. Wah cocok lah gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terakhir adalah biaya operasional. Nah inilah hal-hal yang sangat mempengaruhi kita memahami tentang penerapan BMC itu yang sebenarnya bisa kita lakukan asal ada keinginan Bapak Ibu semua ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.